Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman ta'imaini amma ba'd. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, diberikan taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nikmat sehat wal afiyat, sehingga kita mampu meneruskan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadirat Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa melantunkan sholawat dan tidak lupa berusaha sekuat tenaga menjalankan segala yang diperintahkan, menjauhi segala yang dilarang, dan berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya, kita di yaumil kiamah mendapatkan syafaatul hukmah dan diakui sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Setelah pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang proses masuknya Islam ke Nusantara, kemudian perkembangannya di Nusantara, yaitu di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, dan lain sebagainya. Maka pada pertemuan kali hari ini kita akan membahas tentang gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan di Indonesia merupakan salah satu contoh berkembangnya Islam di Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada masyarakat yang statis. Semua pasti mengalami perubahan dan perkembangan. Secara garis besar ada dua bentuk gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, yaitu gerakan pendidikan dan sosial, kemudian gerakan politik. Gerakan pembaharuan yang berasal dari gerakan pendidikan dan sosial, yang pertama adalah sekolah Thalib. Sekolah ini berasal dari surau jembatan besi. Surau berarti langgar atau masjid. Lembaga pendidikan surau berarti pengajian di masjid, mirip dengan pesantren di Jawa. Haji Abdullah Ahmad dan Haji Rasul pada tahun 1906 telah merintis perubahan sistem surau menjadi sistem sekolah. Pada tahun 1919, Haji Jalaluddin Hayyib menerapkan sistem kelas dengan lebih sempurna. Ia mengharuskan pemakaian bangku dan meja, kurikulum yang lebih baik, dan kewajiban pelajar untuk membayar uang sekolah. Selain itu, kepada para pelajar pun diperkenalkan koperasi pelajar guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Koperasi ini berkembang menjadi organisasi sosial yang menyantuni sekolah Thalib dengan nama Sumatera Thalib. Sejak itu, organisasi ini tidak lagi dipimpin oleh murid, tetapi oleh guru. Selanjutnya adalah perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16, Islam telah masuk ke Sulawesi yang dibawa oleh Datuk Ri Bandang dari Sumatera Barat.
Daerah-daerah yang mula-mula dimasuki Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang ke daerah ini, penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah Datuk Ri Bandang berkunjung ke Sulawesi Selatan, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam. Kemudian atas usul Datuk Ri Bandang, Raja Goa berganti nama dengan Sultan Alauddin. Jauh sebelum Raja Goa ini masuk Islam, para pedagang telah menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Selatan dan banyak penduduk yang telah menganut agama Islam. Yang kedua adalah Jamiat Khair. Organisasi ini didirikan di Jakarta oleh masyarakat Arab Indonesia pada tanggal 17 Juli 1905. Di antara pendirinya adalah Sayyid Muhammad Al-Fakhir bin Syihab, Sayyid Idrus bin Ahmad bin Syihab, dan Sayyid Sejan bin Syihab. Semuanya termasuk golongan Sayyid, yaitu kaum ningrat atau bangsawan Arab. Ada dua program yang diperhatikan Jamiat Khair, mendirikan dan membina sekolah dasar, serta menyeleksi dan mengirim para pelajar untuk mengikuti pendidikan di Turki. Jamiat Khair tidak hanya menerima murid keturunan Arab, tetapi juga untuk umum. Selanjutnya adalah organisasi Al-Irsyad. Organisasi Al-Irsyad ini adalah merupakan organisasi sosial didirikan oleh kaum pedagang Arab di Jakarta. Al-Irsyad tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Sorkati. Ia seorang Arab keturunan Sudan yang menghembuskan semangat pembaruan dan persamaan dalam tubuh Al-Irsyad. Jadi bisa dikatakan Syekh Ahmad Sorkati adalah pendiri Al-Irsyad. Sementara Al-Irsyad memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah dan perpustakaan. Sekolah Al-Irsyad banyak jenisnya. Ada sekolah tingkat dasar, sekolah guru, dan program takhusus memperdalam agama dan bahasa asing. Cabang-cabang Al-Irsyad segera dibuka di Cirebon, Pekalongan, Bumi Ayu, Tegal, Surabaya, dan Lawang. Jadi, sekali lagi, Al-Irsyad ini tidak dapat dipisahkan dengan Syekh Ahmad Sorkati. Organisasi yang keempat adalah Persyarikatan Ulama. Organisasi sosial kemasyarakatan ini semula bernama Hayatul Qulub, didirikan di Majalengka, Jawa Barat oleh Kiai Haji Abdul Halim. Pada ide-ide pembaruan yang dihembuskan oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, dua tokoh pembaruan di Mesir. Hayatul Qulub memusatkan perhatiannya pada bidang pendidikan, sosial, dan ekonomi. Sejak tahun 1917 namanya diubah menjadi Persyarikatan Ulama. Perubahan nama ini memiliki dua tujuan, yaitu menyatukan para ulama dan mengajak mereka untuk menerapkan cara-cara modern dalam pengelolaan pendidikan. Ada dua sistem pendidikan yang diperkenalkan Kiai Halim, sistem madrasah dengan sistem asrama. Lembaga pendidikan dengan sistem madrasah dan sistem asrama diberi nama Santri Asromo. Dibagi ke dalam 3 bagian, tingkat permulaan, dasar, dan lanjutan. Selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama atau NU. Tentunya organisasi ini masih sangat familiar dan masih eksis sampai saat ini berada di sekitar kita. Maka sejarah mengatakan di kalangan pesantren dalam merespon kebangkitan nasional membentuk organisasi pergerakan
seperti Nahdlatul Wathon, kebangkitan tanah air pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 mendirikan Tashwirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, kebangkitan pemikiran, sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Dari Nahdlatul Fikri kemudian mendirikan Nahdlatul Tujjar atau secara bahasa pergerakan kaum saudagar. Serikat ini dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujjar, maka Tashwirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota. Nahdlatul Ulama atau kebangkitan ulama ya, didirikan pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan dengan 31 Januari 1926. Selanjutnya adalah Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kegiatan Muhammadiyah dipusatkan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan amal sosial. Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah Islam ala Belanda, baik dalam satuan pendidikan, jenjang maupun kurikulumnya. Muhammadiyah pun menerima subsidi dari pemerintah Belanda. Organisasi ini sangat menekankan keseimbangan antara pendidikan agama dan pendidikan umum serta pendidikan keterampilan. Para alumni lembaga pendidikan Muhammadiyah diharapkan memiliki akidah Islam yang kuat, sekaligus memiliki keahlian untuk hidup di zaman modern. Kemudian dari gerakan politik, kalau tadi kita sudah belajar dari gerakan pendidikan dan sosial, ya, pada ini adalah gerakan politik. Di antara gerakan politik adalah munculnya partai politik Islam yang tumbuh sebelum zaman kemerdekaan. Di antaranya adalah Persaudaraan Muslim Indonesia. Persaudaraan Muslimin Indonesia atau PERMI. Kemudian Syarikat Islam atau SI dan Partai Islam Indonesia atau PII. SI didirikan di Solo pada tanggal 11 November 1911 sebagai kelanjutan dari Syarikat Dagang Islam atau SDI yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Demikian pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Sekiranya kurang lebihnya, kalaupun ada khilaf dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afwu minkum wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.